Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ibu izin ulang. Hari ini kita akan membahas materi terkait integral tertentu. Berbeda dengan integral tak tentu yang kita bahas pekan lalu. Hari ini yang dibahas adalah integral tertentu. Untuk integral tertentu, sebenarnya dia memiliki cara yang hampir mirip dengan integral tak tentu. Yang berbeda adalah hanya penggunaan batas pada integral tertentu. Kalau pada layar kalian, di sini dicontohkan ada batas bawah sebagai A dan batas atas sebagai B. Atau kalau pada eh, tampilan di sebelahnya, itu A disebut start, dan B disebut dengan N. Karena memang pada saat kita membaca, itu juga bisa kita baca dengan integral dari fungsi dx dengan batas dari A sampai B. Makanya kita diistilahkan dengan start dan N. Untuk integral tertentu sendiri, itu contoh penulisannya adalah integral dari 0. Gue tulis ulang karena dia kurang rapi. Integral dari 0 sampai 2x dx. Ini adalah contoh dari integral tertentu karena dia memiliki batas bawah dan batas atas. Bawahnya adalah 0, atasnya adalah 2. Untuk pengerjaan integral tertentu seperti ini, caranya sama dengan ketika kalian mengerjakan integral tak tentu. Jadi terlebih dahulu kalian integralkan fungsi dari 2x itu sendiri. Nah, untuk mengerjakan integralnya, berarti kalian penggunaan rumusnya sama seperti sebelumnya. 2 per, karena x-nya pangkat 1, berarti 2 per 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Kalau biasanya kalian tambahkan dengan plus C, pada integral tertentu tidak ada lagi penggunaan plus C, tapi kalian ganti dengan kalian substitusikan batas bawah dan batas atasnya berupa garis lurus 0 sampai 2. Itu menunjukkan bahwa kalian sedang mensubstitusikan batas bawah dan batas atas. Kemudian pengerjaan selanjutnya tinggal kalian substitusikan nilai batas atas dan batas bawah. 2 per 1 tambah 1, 2. 2 per 2 berarti tinggal kalian tuliskan sederhananya X pangkat 2. Kemudian tulis batasnya dari 0 sampai 2. Selanjutnya pada integral tertentu tinggal kalian substitusikan, tapi selalu substitusikan mulai dari batas atas. X-nya kalian ganti dengan batas atasnya. 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Karena di sini di rumusnya juga kan dikurang. Maka wajib dikurang, nggak boleh kalian ganti jadi ditambah. Kemudian tinggal penyelesaian seperti biasa. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 0 pangkat 2, 0. Jadi jawaban akhirnya adalah 4. Ini adalah contoh dari integral tertentu yang mana hasil akhirnya sudah tidak lagi mengandung variabel. Karena variabel kita X, maka hasil akhirnya sudah tidak ada lagi X. Jadi dia hanya berupa sebuah nilai. Boleh nilainya positif, boleh nilainya negatif, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting tidak mengandung variabel. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada, berarti saya bisa lanjut. Kemudian pada slide berikut ini adalah sifat-sifat dari integral tertentu, tapi tidak perlu saya bahas karena basicnya adalah sama dengan integral tak tentu. Selama kalian bisa mengerjakan integral tak tentu, maka untuk integral tertentu aman saja, tidak ada yang
berbeda banyak kecuali pada bagian substitusi nilai batas atas dan batas bawah. Kita lihat pada contoh soal di sini, eh, yang diminta adalah tentukan hasil dari integral 3x kuadrat tambah 2x tambah 5 dx dengan batas dari 1 hingga 3. Jadi itulah kenapa tadi pada slide di awal dibilangnya start dan end, karena dimulai dari 1 hingga 3. Dalam pembacaan soal pun saya sebutnya seperti itu, dari batas 1 hingga 3. Nah, ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, maka cara pengerjaannya sama dengan pengerjaan ketika integral tak tentu. Kalian mulai dari mencari integral 3x kuadrat. Integral dari 3x kuadrat kan berarti kalian tulis 3 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 2 tambah 1, 3. Kemudian ditambah integral dari 2x. Berarti kan 2 per pangkatnya ini 1. 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Tambah integral dari 5. Berarti kan 5x. Kemudian tidak ada lagi penambahan plus C. Tapi kalian tulis sebuah garis lurus batasnya dari 1 sampai 3. Itu maknanya. Ya, kemudian sederhanakan bentuk yang sudah kalian hitung. 3 per 3 kan 1, berarti boleh ditulis langsung X pangkat 3 tambah 2 per 2, 1. Langsung ditulis saja X pangkat 2 tambah 5X. Akhiri dengan batas dari 1 hingga 3. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah sudah bentuk paling sederhana, sekarang kalian substitusi. Substitusi nilai batas atas dan batas bawahnya. Nah, untuk batas atas dan batas bawahnya, kalian selalu awali dengan batas atas terlebih dahulu. Bukan batas bawah, tapi batas atas terlebih dahulu. Di sini batas atasnya 3. Berarti kalian mulai dari 3. X-nya semua kalian ganti dengan 3. Maka kalian punya persamaan 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 kali dengan 3. Karena semuanya diganti X-nya dengan 3. Dan berikutnya semua X ganti dengan batas bawahnya 1. Tapi di antara batas atas dan batas bawah pasti dipisahkan oleh tanda kurang. Karena dari pengertiannya sendiri integral tertentu, batas atas kurangi batas bawah. Jadi makanya selalu dengan pengurangan. Kemudian antara hasil pada batas atas dan batas bawah itu harus dipisahkan oleh tanda kurung. Kurungnya mau seperti apa kurung yang kalian buat nggak masalah, yang penting pakai tanda kurung. Kemudian sekarang setiap X-nya kita ganti 1, berarti 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat tambah 5 kali 1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada yang masih bingung? Tidak ada, saya lanjut. Tidak ada kan teman-teman? Enggak, Ibu. Oke, saya lanjutkan. Maaf ya, kadang suara kalian tuh delay. Jadi pas kalian mau jawab, saya udah bilang oke, nggak ada. Padahal kalian baru mau jawab. Sekarang kita kerjakan semua hasil yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung berarti kan 3 pangkat 3, silahkan dihitung. 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Betul, 27. 3 pangkat 2, 9. betul. 5 kali 3, 15. betul. Dikurang. Sekarang 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1. 1. 1. 1 pangkat 2,
Satu. Satu. 5 kali 1, 5. 5. Itu ya. Silakan teman-teman sederhanakannya di dalam kurung dulu. 27 tambah 9 tambah 15. Itu semua harus disederhanakan. Berapa tuh? Lima Sudah satu, Bu. berapa? Lima satu. 51. Berarti kan 51 dikurang 1 tambah 1 tambah 5. 7. Jadi 51 dikurangi 7, 44. 44. Hasil akhirnya sudah berupa angka yang bulat ya. Nggak ada lagi variabel X. Semua ini basicnya adalah dari integral tak tentu. Makanya integral tak tentu teman-teman bisa, insya Allah untuk integral tertentu pasti bisa. Kalaupun ada kesalahan, itu kemungkinan besar hanya salah hitung. Misal nih, 51 kurangi 7 jadi 40 misalnya. Itu pasti kesalahannya hanya di seputar itu saja. Nggak ada yang lain. Dengan syarat harus bisa dulu integral tak tentu. Kira-kira ada pertanyaan? Enggak, Bu. Aman ya. Kemudian teman-teman, ini kan Ibu sebenarnya di PPT-nya juga udah ada jawabannya ya. Tapi ini Ibu jelaskan kembali. Kemudian Ibu lanjut ke soal yang berikutnya. Tapi ini Ibu hapus dulu. Kalau teman-teman mau foto, kalian tinggal screenshot aja ya. Gak usah tunggu Ibu izinkan, langsung screenshot aja. Kita ke contoh soal yang kedua, teman-teman. Di sini sama prosesnya dengan contoh soal yang pertama, tapi yang berbeda adalah dari bentuknya. Kalau dia bentuknya pecahan, kemudian bentuknya akar. Karena pecahan dan akar, pertama kalian sederhanakan dulu yang bentuk akar. Kalau akar X itu dibuat dalam bentuk pecahan, maka X-nya pangkat berapa? Akar X itu senilai dengan X pangkat berapa? Ada yang masih ingat? Dua bukan, Bu. Pangkat berapa? Dua bukan, Bu. 8? Dua, Bu. 2. Oh, sorry, Ibu salah dengar. Kurang tepat, bukan 2. Lagi ada yang ingat? 1/2, Bu. Betul, 1/2. Jadi kalau akar X itu senilai dengan X pangkat 1/2. Ya, maka fungsinya itu bisa kalian rubah jadi integral dari 4 sampai 9, 1/x⁻² dx. Ya. Kemudian kalau dia ada di bawah pangkatnya, kita naikkan ke atas teman-teman. Ketika kita naikkan ke atas, x⁻² berubah jadi apa? X⁻² berubah jadi berapa teman-teman? Kalau dia naik ke atas, pindah ruas ke atas. Apakah tetap x⁻² atau tandanya berubah? Kalau kita tadinya di bawah naik ke atas, itu dia nilainya tetap sama, tapi tandanya berubah. Yang awalnya x⁻², dia berubah menjadi x⁻-1/2. Kalau yang awalnya x⁻-2, ketika naik ke atas, dia berubah menjadi x⁻². Jadi nilainya tetap sama, tapi tandanya yang berubah. Nah, setelah sudah seperti ini, yang berikutnya adalah kalian integralkan seperti biasa. Kalau mau mengintegralkan, berarti kan angka di depan per pangkat tambah 1, variabel pangkat
tambah 1. Kemudian masukkan batasnya dari 4 sampai 9. Kenapa, Bu? Tadi waktu kita mengerjakan, kita nggak pakai tulis 1/pangkat tambah 1. Karena angkanya bulat. Kalau angkanya bulat, kamu bisa langsung, misal kayak 3x kuadrat. Kan pengerjaannya jadi 3/2 tambah 1. Kita langsung tulis 3, aman. Karena tinggal 2 tambah 1, nggak sulit. Tapi kalau pecahan, pas Ibu menjelaskan, sengaja harus Ibu tulis dulu lebih detail, karena ini bentuknya pecahan gitu ya. Tapi besok kalau kalian bisa langsung juga nggak apa-apa. Jadi berubah menjadi 1/min setengah tambah 1. Bisa? Min setengah tambah 1. Hasilnya ada yang tahu? Negatif 0,5 tambah 1. Nggak tahu. Negatif 1/2 tambah 1 berarti jawabannya 1/2. Sehingga ketika pada saat X-nya berubah menjadi X pangkat 1/2. Kemudian masukkan batasnya dari 4 sampai 9. Sederhanakan yang bagian depannya. 1 dibagi 1/2 itu jawabannya 2. Maka hasil akhirnya menjadi 2x pangkat 1/2. Batasnya dari 4 sampai 9. Nah, ketika sudah bentuk paling sederhana, berikutnya kamu substitusi nilai X-nya menjadi 9 dan 4. Tapi perlu teman-teman ingat, di sini 4 dan 9 itu adalah merupakan contoh dari bilangan kuadrat. Sehingga saran Ibu, ketika X pangkat 1/2, kita balikan lagi ke fungsi awalnya menjadi 2 akar X. Karena tujuannya biar kita substitusi 4 dan 9 menjadi bentuk akar. Ya, karena mereka merupakan bilangan kuadrat. Maka dia akan berubah menjadi 2 akar 9. X-nya kita ganti 9. Dikurang 2 akar 4. Nah, akar 9 kan gampang ya cara ada nilainya. 2 akar 9 kan berarti akar 9 itu 3. 2 kali 3, 6. Dikurang akar 4 itu 2. Jadi 2 kali 2, 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 2. Karena 6 dikurangi 4. Jawabannya 2. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, berarti Ibu lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Untuk contoh soal yang berikutnya masih sama dengan contoh-contoh soal sebelumnya, 2 contoh sebelumnya. Menggunakan prinsip integral tertentu juga, tapi di sini sebenarnya sudah diketahui hasil integralnya. Hasil integralnya itu sudah ketahuan 12. Tapi yang belum ada nilainya malah justru batas atasnya. Karena kan sebelum-sebelumnya kita mencari hasil dari integral. Tapi yang sekarang hasil integralnya sudah ada. Batasnya loh yang belum ada. Nah, cara pengerjaannya sama dengan contoh 1 dan contoh 2. Kalian integralkan saja dahulu. Kalian integralkan dahulu fungsinya. Fungsinya siapa? 2x min 3. 2x min 3 berarti integralnya adalah 2 per X itu kan pangkat 1. 2 per 1 tambah 1. 2. X pangkat 1 tambah 1. 2. Min 3. Integral dari 3 adalah 3X. Kemudian kalian substitusikan batasnya dari 1 sampai N. Itu katanya senilai dengan 12. Ya.
Di sini dari soalnya sudah ketahuan. Nanti tinggal kalian sederhanakan. 2/2, 1. 1 kali X kuadrat, ya X kuadrat. Dikurang 3X. Substitusi batasnya dari 1 sampai N senilai dengan 12. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Enggak. Masih aman. Nah, lanjut. Kalian substitusi batas atas sama batas bawah. Batas atasnya siapa? N. Berarti semua X-nya kamu ganti dengan N. Jadi N kuadrat min 3 kali N. Jadi 3N dikurang. X-nya ganti 1. 1 dikuadratkan dikurang 3 kali 1. 3. Senilai dengan 12. Oke. Sekarang kita buka kurungnya. N kuadrat min 3N dikurang. 1 kuadrat kan 1. 1 dikurangi 3. Min 2. Berarti di sini min 2 sama dengan 12. Ada yang bingung? Enggak, Bu. Aman. Nah, teman-teman, kalau dia sudah ada N kuadrat, sudah ada N, kemudian ada konstanta, itu biasanya dia akan dibuat menjadi sebuah persamaan kuadrat. Maka kalau namanya persamaan kuadrat, semuanya dipindahkan ke sebelah kiri. Yang kanan hanya 0. Semuanya di sebelah kiri berarti 12-nya akan ikutan pindah ke kiri. Sehingga menjadi N kuadrat min 3N. Min ketemu min jadi plus 2. 12 pindah ruas jadi min 12 sama dengan 0. Ternyata 2 sama 12 masih bisa kita sederhanakan menjadi min 10. Jadi persamaannya akan berubah lagi menjadi N kuadrat min 3N min 10 sama dengan 0. Sampai di sini ada yang bingung? Mau bertanya? Masih aman? Masih, Bu. Oke, masih aman. Nah, teman-teman, ketika kalian mendapatkan hasil seperti ini, maka langkah selanjutnya kalian faktorisasi. Kalau di matematika, faktorisasi itu maksudnya kita mau mencari sebenarnya nilai N itu berapa sih? Kan di sini diminta mencari nilai N di mana N-nya harus lebih dari 0. Tapi karena bentuknya persamaan kuadrat, maka dia punya persamaan kuadrat itu kan pangkatnya 2. Artinya dia punya nilai N-nya ada 2. Nah, di antara dua nilai N ini, yang sesuai dengan N lebih dari 0 itu siapa? Itu tujuan kita cari tahu. Nah, cara mencari tahunya dengan faktorisasi. Faktorisasi itu caranya adalah lihat angka paling belakang yang merupakan konstanta, min 10. Min 10 itu perkalian dua bilangan siapa dengan siapa, yang kalau kedua bilangan tersebut dijumlah menghasilkan min 3. Min 3 itu adalah angka di depan min 10-nya. Kan min 3. Nah, teman-teman, min 10 itu berapa kali berapa? Yang hasilnya kalau dijumlah menghasilkan min 3. Contoh kayak 6. 6 itu kan 1 kali 6, 2 kali 3 gitu. Nah, Ibu tanyanya min 10. Min 10 itu berapa? 5 kali min 2. Kita coba 5 kali min 2. Apakah 5 kali min 2 min 10? Betul. Apakah 5 tambah min 2 itu hasilnya min 3?
5 tambah min 2. Apakah menghasilkan min 3? Gimana? Menghasilkan min 3 nggak? 3, Bu. 3. Berarti bukan min 2 yang harus negatif. Tapi yang 5. harus betul, yang harus negatif adalah min 5. Karena kalau min 5 tambah 2 hasilnya min 3. Ya kan? Min 5 tambah 2 hasilnya min 3. Maka kita akan memperoleh nilai N-nya 2. N yang pertama dan N yang kedua. N itu berdasarkan dari nilai yang dibalik. Kalau di panah ibu itu min 5, maka dia menjadi 5. Yang di panah ibu 2, dia menjadi min 2. Hanya dibalik tandanya saja. Karena yang diminta N-nya harus lebih dari 0, maka N yang diambil adalah 5. Jadi kalau ditanya N-nya berapa? Jika N-nya lebih dari 0, langsung jawab 5. Kalau misalnya besok ulangannya pilihan ganda, yang A ibu isi 5, yang B ibu isi min 2, yang C 5 dan min 2, kalian pilih 5 dan min 2 itu jawabannya salah. Karena di soal sudah dibilang N-nya harus lebih dari 0. Nggak boleh semua N. Gitu. Bingung nggak, teman-teman? Apa enggak ya? Nah, Ada yang mau ditanyakan, teman? Ibu, berarti itu min 2-nya bukan N, Bu. Min 2-nya adalah N juga, tapi bukan N yang diminta sama soal. Karena di soal dimintanya N-nya harus lebih dari 0. Tapi, apakah min 2 itu adalah N? Betul. Tergantung soal. Kalau misalnya soalnya berapakah nilai N dari persamaan ini? Karena nggak ada kondisi, maka kamu pilihnya harus yang C, 5 dan min 2. Tapi kalau ada kondisi, sesuaikan dengan yang diminta soal. Begitu. Ada lagi? Tidak, Bu. Aman, bisa lanjut. Kita ke aplikasinya, teman-teman. Aplikasi di dalam kefarmasian itu ada 2 contoh soal yang mau Ibu bahas. Contoh soal yang pertama, diketahui partikel ambroksol dalam sediaan sirup itu memiliki percepatan gerak setelah dikocok. Kalau kita ngomongin percepatan, maka dia punya lambang. Percepatan itu dilambangkan dengan A. Kalau di fisika kan ya, karena dalam satuan waktu, maka ditulisnya AT. Nah, sama nih diketahui ternyata percepatan dari ambroksol itu diketahui dalam fungsinya AT sama dengan 12T kuadrat plus 12T plus 8. Di mana katanya T itu dalam detik. Dalam detik berarti dalam S, sekon. Dan V itu dalam milimeter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah fungsi kecepatan dari partikel saat T-nya 1, waktunya 1, dan kecepatannya 20 mm per detik.
Teman-teman, kalau kecepatan itu biasanya di fisika dilambangkan dalam bentuk V simbolnya, ya. Kemudian, karena yang ditanya itu kecepatan, yang diketahui itu percepatan, ada kondisi bahwa ketika kamu mau kamu diketahuinya adalah fungsi percepatan, kemudian kamu ingin mencari fungsi kecepatan, maka ini bisa diketahui dengan yang namanya proses integral. Bisa dapat jawabannya dari proses integral. Jadi kamu punya percepatan nih, kamu mau mencari kecepatan, maka kamu cukup mengintegralkan fungsi percepatan tadi. Tinggal diintegralkan. Itulah sebabnya ketika kamu ditanya soal A, soal pertama ini, kan yang ditanya fungsi kecepatan. Maka fungsi kecepatan ini bisa dikerjakan dengan mencari integral dari fungsi percepatan. Jadi VT sama dengan integral dari AT DT. Kenapa DT, Bu? Karena kan memang variabelnya dalam bentuk T, sehingga DT. Kalau variabelnya dalam X, maka DX. Kayak gitu. Dan fungsi kecepatannya berarti integral dari 12 T kuadrat ditambah 12T tambah 8 DT. Ada pertanyaan? Aman? Maka pengerjaannya juga sama teman-teman, tinggal integral lagi. Integral dari 12T kuadrat. Kan tadi kita sudah, dari pekan lalu kita sudah belajar 12T kuadrat sama kayak kita mengerjakan pertanyaan 12X kuadrat. Berarti kan 12 per 2 tambah 1, 3. T pangkat 2 tambah 1, 3. Plus 12 per, kalau T itu kan berarti 1. 1 tambah 1, 2. T pangkat 2. Dan integral dari 8. 8T. Apakah perlu kita tambahkan C atau tidak usah teman-teman? Perlu, Ibu. Perlu, karena kan dia integral tak tentu, jadi harus selalu diakhiri dengan plus C. Nah, ternyata 12 per 3, 12 per 2 itu masih bisa sederhana. Sehingga harus kalian sederhanakan. 12 per 3, 4T pangkat 3, plus 12 per 2, 6, T kuadrat, plus 8T, plus C. Apakah soal ini sudah selesai? Menurut kalian? Belum, Ibu. Betul, Tiara, belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena di sini nilai C-nya masih ada. Kalau ditanya fungsi kecepatan, maka dia harus sudah paling sederhana dan tidak ada lagi fungsi yang masih tidak diketahui seperti nilai C ini. Maka langkah selanjutnya yang harus kalian kerjakan adalah kalian harus mencari nilai C atau finding C, mencari nilai C. Maaf ini Ibu pakai kursor, dia agak kurang rapi. Mencari nilai C dapat dilakukan dari yang diketahui di soal. Di soal kan diketahui itu saat T sama dengan 1S, berarti saat T 1 detik, maka V sama dengan 20 mm per S. V-nya 20. Artinya setiap T yang ada di persamaan ini bisa kita ganti dengan 1 dan akan menghasilkan nilai 20. Nanti kalau kita tulis bisa berubah menjadi V buka kurung 1 itu akan senilai dengan
20. Jadi saat ini kan VT. Ini V1, artinya T-nya kamu ganti dengan 1. Keempat, buka kurung 1 pangkat 3 tambah 6 buka kurung 1 pangkat 2 tambah 8 buka kurung 1 plus C sama dengan 20. 4 kali 1 pangkat 3 teman-teman. Berarti kan kalian hitung dulu 1 pangkat 3 itu senilai dengan 1. 1 kali 4, 4 tambah 1 pangkat 2 itu 1, 1 kali 6, 6 tambah 8 kali 1, 8 plus C sama dengan 20. 6 tambah 4, 20. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 8, 18. Berarti 18 plus C sama dengan 20. Jadi C senilai dengan 20 min 18 sama dengan 2. Apakah sudah selesai menurut kalian? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kata Vian ya tadi ya. Cuma teman-teman jangan lupakan yang ditanya fungsi dari si kecepatan kan. Maka kalau kalian jawabannya seperti ini saja, itu artinya kalian mencari nilai C. Maksud Ibu ditulisnya lebih rapi lagi. Berarti kan PT fungsi kecepatannya itu adalah 4T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 8T plus 2. Itulah fungsi kecepatan yang ditanyakan pada soal A. Kira-kira begitu. Bingung tidak? Silakan bertanya bagi yang masih bingung atau masih belum paham di bagian tertentu. Aman? Ibu lanjutkan yang bagian B. Ada soal yang sama, poin B-nya ditanya nih. Tentukan kecepatan partikel pada saat T sama dengan 3 detik. Nah, pada saat T-nya 3 detik, berarti kalian ingat, tadi kalian sudah punya fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan kalian 4T pangkat 3 tambah 6T kuadrat tambah 8T tambah 2. Nah, kalau ditanya kecepatan pada saat waktunya 3 detik, silakan teman-teman tinggal gantikan saja di soalnya. Tadi kan kalau di soal, jawaban dari soal A, PT itu kan 4T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 8T plus 2. Nah, saat ditanya pada saat kecepatannya, pada saat waktunya 3 detik, berapa kecepatannya? Berarti T-nya tinggal kalian ganti dengan 3. Sehingga menjadi 4 kali 3 pangkat 3 tambah 6 kali 3 pangkat 2 tambah 8 kali 3 tambah 2. Sehingga berubah menjadi 4 kali 27 karena 3 pangkat 3 tambah 6 kali 3 pangkat 2, 9 tambah 8 kali 3, 24 tambah 2. 4 kali 27 berapa? 108. Berarti 108 tambah 54 54 tambah 2. 24
Tambah Tambah 4 tambah 2. tambah 2 tambah 24 tambah 2. Betul. Atau kalau mau langsung kalian hitung 24 tambah 2-nya itu jadi 26 juga nggak masalah ya. Ini kalau kita hitung hasil akhirnya 188 bukannya? Betul, Ibu. Iya, Berarti Ibu. berarti yang bagian B kalian dapat kecepatan pada saat waktunya 3 detik. Jangan lupa kecepatan itu kan dilambangkan dengan satuan milimeter per detik. Tapi pada soal A, ketika yang ditanya fungsi kecepatan, berarti hanya ditulis seperti ini tanpa embel apapun. Gitu. Karena yang bagian B, bagian keduanya itu ditanya kecepatannya berapa sih saat waktunya 3 detik, berarti jangan lupa ditambahkan 188 mm per detik. Gitu. Ada pertanyaan? Aman. Aman. Teman-teman, sebenarnya ambroxol itu obat apa sih? Obat batuk. Obat batuk, iya. Jadi memang sengaja aplikasi dari soal kefarmasiannya sedikit memang menyinggung, ya bukan sedikit lagi ya, namanya juga aplikasi dalam farmasi harus ada embel-embel farmasinya sedikit. Nah, di sini disampaikan semisal kalau zat partikel ambroxol itu dia ada di dalam sirup, kemudian kalau ambroxol itu obat batuk, maka contohnya kayak OBH kan, katanya kalau mau dipakai, sebelum diminum, harus dikocok dulu. Nah, ternyata ketika partikel itu dikocok, dia punya percepatan dengan fungsi sekian. Maka kalau percepatannya ada, kecepatannya berapa? Itu yang ditanyakan pada soal ini. Aman teman-teman? Atau ada yang mau dikonfirmasi? Aman. Aman. Ibu lanjut contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua ini, dia berhubungan dengan farmasi, tapi nggak secara langsung kayak ambroxol tadi, melainkan dari segi bisnisnya. Diketahui pendapatan marginal itu kita bisa lambangkan dengan MR. MR itu dari kata marginal revenue. Nah, pendapatan marginal dari sebuah perusahaan farmasi itu diketahui memiliki fungsi MR sama dengan 15 Q kuadrat tambah 10 Q dikurangi 5. Itu persamaan dari marginal revenue. Yang ditanya adalah penerimaan total atau TR atau total revenue. Jika saat Q-nya 2, TR-nya 100. Ini sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Ditanya fungsi total revenue, fungsi TR. Kalau yang tadi ditanya fungsi kecepatan, diketahui fungsi percepatan. Ya. Maka untuk mencari yang namanya total revenue bisa kita lakukan dengan kita mengintegralkan. Jadi TR itu didapat dari integral si MR. Nah, MR satuannya DQ. Kenapa Bu DQ? Karena di sini variabelnya Q. Q kalau di marginal revenue dia melambangkan yang namanya quantity Q. Sehingga di sini juga kan dia bilang unit, 2 unit. Berarti kuantitinya 2.
gitu teman-teman ya. Maka kalau mau mencari TR, tinggal kita integralkan si MR. MR berapa? 15 Q kuadrat tambah 10 Q dikurangi 5, maaf, DQ. Ya, integral kayak biasa teman-teman. Berarti kan 15 per 2 tambah 1, 3. Q 2 tambah 1, 3. Tambah 10 per 2 tambah 1 tambah 1, 2. Q pangkat 1 tambah 1, 2. Min integral dari 5. Berarti 5 Q. Dan selalu diakhiri dengan plus C. Karena memang dia integral tak tentu. Nah, sekarang 15 per 3 berapa? 5. 5 Q pangkat 3 tambah 10 bagi 2, 5 Q pangkat 2 dikurang 5 Q plus C. Apakah menurut kalian soal ini sudah selesai? Dengan jawaban seperti itu. Gimana? Iya, Bu. Kenapa belum selesai? Belum disubstitusi. Betul, karena lagi-lagi teman-teman, kita itu belum dapat nilai C. Jadi kita harus substitusi dulu. Saat Q-nya 2, TR-nya 100. Berarti bisa kita tulis saat TR-nya Q-nya kita ganti 2, maka dia menghasilkan nilainya 100. Sehingga sekarang Q-nya teman-teman ganti dengan 2. Jadi 5 buka kurung 2 pangkat 2 2 pangkat 3 ya, sorry 2 pangkat 3. Mana sih? 2 pangkat 3 dikurang 5 buka kurung 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 plus C sama dengan 100. Nah, 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 5, 40. Dikurang 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Dikurang 5 kali 2, 10. Plus C sama dengan 100. 40 dikurangi 20 berarti 20. 20 kurangi 10. 20 kurang 10, 10. Maka C sama dengan 100 kurangi 10 sama dengan